Kenalin, aku Stefani Elizabeth Simatupang dengan NIM 211301039 dari Fakultas Psikologi. Tugas ini saya perbuat sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah wajib USU atau MKWU pengantar ilmu komputer. Silahkan disimak ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak ya apa itu cloud computing? Nah, cloud computing merupakan metode penggunaan layanan komputasi seperti penyimpanan dan pengaksesan data menggunakan internet. Yap, internet sangat dibutuhkan dalam cloud computing. Sini aku kasih contohnya. Kira-kira kenapa ya ketika kita ingin login email di perangkat apapun, maka pesan yang ada itu tidak hilang? Yap, benar. Karena Gmail merupakan salah satu aplikasi cloud computing. Data yang ada di Gmail disimpan di cloud bukan di satu perangkat saja loh teman-teman. Sampai sini udah paham belum ya? Oke, next kita bahas aplikasi cloud computing yang digunakan dalam psikologi. Yap, benar. Salah satunya ialah Google Drive. Nah, Google Drive pasti pernah dipakai oleh semua orang termasuk anak psikologi. Kenapa begitu? Karena di Google Drive kita bisa mengakses aplikasi Google Workspace lainnya seperti Google Document, Google Forms, and Google Sheets atau Spreadsheets. Anak psikologi sering menggunakannya untuk membuat laporan hasil wawancara, observasi, dan laporan analisis. Untuk G-Forms, kami biasanya menggunakan untuk survei penelitian dan sebagai media kuesioner alat ukur psikologi. Oke. Next kita bahas tentang layanan apa aja sih yang diberikan oleh G-Drive kepada para pengguna. Yang pertama, kita bisa menyimpan dan mengolah berkas dengan berbagai format, yaitu dokumen, PDF, Excel, gambar, ataupun video. Yang kedua, kita bisa mengatur izin akses untuk berbagi berkas secara daring. Yap, seperti kolaborator. Yang ketiga, kita dapat menyimpan foto dan video dalam format asli ataupun terkompresi. Seperti yang kita ketahui, G-Drive terintegrasi dengan layanan Google Worksheet lainnya. Yang pertama ada Google Docs. G-Docs merupakan platform pengolahan kata secara online. Kita dapat membuat, mengedit, dan membagikan dokumen secara real-time dengan pengguna lainnya. Di G-Docs, kita bisa bekerja secara bersama-sama dalam menulis dokumen. Wah, tugas kelompok sangat dimudahkan ya dengan ini. Selanjutnya ada G-Forms. G-Forms digunakan untuk membuat kuesioner, survei, ataupun formulir lainnya secara online. Next ada G-Sheets atau Spreadsheet. Kita bisa menggunakan ini untuk menganalisis data, ya hampir sama ya dengan Excel. Intinya, semua aplikasi yang ada di dalam G-Drive ini hampir sama dengan Microsoft. Hanya saja, dengan menggunakan Google Worksheet, kita bisa berkolaborasi secara real-time dengan orang lain, sehingga memudahkan kita dalam pengerjaan tugas. Senang banget ya dengan menggunakan worksheet ini. Oke, sekarang kita bahas tentang konsep layanan yang diberikan oleh G-Drive. Yang pertama ialah Cloud Storage Based. Nah, mereka menyediakan ruang penyimpanan daring yang dapat diakses melalui internet. Kita bisa menyimpan berkas seperti dokumen, gambar, video, dan berkas lainnya di dalam G-Drive. Yang kedua ialah akses dari berbagai perangkat. Yap, kita bisa mengaksesnya dari laptop, komputer, maupun handphone. Yang ketiga ialah integrasi dengan layanan Google lainnya. Yap, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, kita bisa mengakses Google Docs, Slides, Form, ataupun Gmail. Yang keempat ialah fleksibilitas kapasitas penyimpanan. Kita dikasih penyimpanan gratis loh dari G-Drive. Nah, itu merupakan 4 layanan yang diberikan oleh G-Drive kepada para pengguna. Apa aja sih keunggulan dari G-Drive? Yang pertama, kolaborasi. Pengguna bisa bekerja bersama secara real-time. Pengguna juga bisa memberikan izin akses secara terperinci untuk menjaga keamanan dokumen. Yang kedua, akses semua perangkat. Kita bisa mengaksesnya dari laptop, komputer, dan handphone loh guys. Bikin kerjaan jadi lebih fleksibel nggak sih? Yang ketiga, free storage. Yaps, kita dikasih penyimpanan gratis dari G-Drive sebesar 15 GB untuk semua akun email loh.
Yang keempat, pembaruan otomatis dan sinkronisasi. Selama kita punya internet, maka apa yang kita kerjakan atau edit di Google Worksheet tidak akan hilang ya teman-teman. Kita tidak perlu capek-capek save dulu nih sebelum menutup Windows, karena data yang ada langsung tersimpan secara otomatis di dalam G Drive loh. Wah, senang banget nih ya, tidak perlu takut data hilang. Meskipun G Drive memiliki banyak kelebihan, tapi G Drive juga punya kelemahan loh teman-teman. Yang pertama ialah keterbatasan free storage. Penggunaan yang berlebihan memerlukan langganan berbayar untuk mendapatkan penyimpanan tambahan. Yang kedua, ketergantungan pada koneksi internet. Ya, meskipun ada sinkronisasi, tapi jika teman-teman tidak memiliki akses internet, maka perubahan pengeditan tidak akan tersimpan nih guys. So, pastikan kalian tetap terhubung ke jaringan internet ya. Yang ketiga, keterbatasan pada penggunaan handphone. Sayangnya, tidak semua fitur G Drive yang bisa kita akses di laptop dapat kita temukan juga di handphone nih. Meskipun demikian, kita tetap bisa mengerjakan tugas melalui Google Worksheet menggunakan handphone ya teman-teman. Hal apa aja sih yang diperlukan untuk mengakses G Drive? Yap, hanya dua yang diperlukan untuk mengakses G Drive nih teman-teman. Yang pertama ialah jaringan internet, dan yang kedua ialah akun Google. Kenapa internet? Karena seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa G Drive hanya bisa terakses menggunakan internet karena kita bisa mengakses seluruh fitur dan melakukan penyimpanan data. Yang kedua, kenapa Google akun? Karena G Drive hanya akan ada ketika kita memiliki akun Google. Gimana sih cara penggunaan G Drive? Yuk, silahkan simak slide-slide berikutnya.